Waduh, ngeri banget, Mang. Kata Marlin bergidik ngeri, membayangkan jika benda yang ia tanam malah berbalik pada dirinya sendiri. Iya, memang begitu, karena benda itu akan menggerogoti tubuh seseorang yang ditargetkan. Jika seseorang sudah meninggal, maka akan menggerogoti tubuh orang yang menyimpannya. Tutur Mang Antok serius. Lalu membuangnya harus gimana, Mang? Tanya Marlin lagi. Terserah, asalkan tidak diletakkan di sana selamanya, jawab Mang Antok. Marlin mangguk-mangguk saja tanda mengerti. Tidak sia-sia dirinya kembali datang ke tempat Mang Antok. Oh baiklah Mang, nanti aku ambil lagi, jawab Marlin. Marlin dan Mang Antok masih mengobrol riang. Sesekali Marlin tertawa menanggapinya. Begitu pula dengan Mang Antok yang bisa dikatakan hebat dalam berbicara. Mang, saya mau buka aura dong, pinta Marlin. Maksudnya rajahan? Iya Mang, itu, jawab Marlin membenarkan. Tidak bisa dilakukan saat malam hari, Neng, jawab Mang Antok. Kenapa begitu? Rajahan hanya bisa dilakukan saat pagi sampai sebelum duhur. Jadi besok aja ya Neng, datang lagi ke sini, kata Mang Antok. Oh begitu ya Mang syaratnya, kata Marlin tersenyum. Iya, ada waktu tertentunya juga dan tidak sembarangan, jelas Mang Antok. Setelah berbincang-bincang cukup lama dan semua pertanyaan sudah ia lontarkan, kini hatinya sudah plong. Lalu Marlin berpamitan pulang kepada Mang Antok juga dengan sang istri Mang Antok. Kini urusannya dengan lelaki parubaya itu sudah selesai. Marlin mengucapkan kata terima kasih dan memberikan uang yang cukup banyak. Tanda ia senang dan puas, walaupun hasilnya juga ia dapatkan dari dukun lain. Wah, banyak banget ini, kata Mang Antok. Ambil aja Mang, bukannya sampean meminta mahar sukarela, dan itu saya ikhlas dan rela, jawab Marlin. Terima kasih banyak Neng, kata Mang Antok mengantarkan Marlin ke depan dan diikuti oleh sang istri. Setelah mengucapkan salam, Marlin pulang langsung ke rumah. Untuk malam ini ia rasa terlalu malam jika melanjutkan perjalanan ke alamat dukun yang satunya. Ditambah jalanan pegunungan yang sepi, maka Marlin harus berpikir panjang. Dengan perasaan enteng ia menuju rumahnya. Sebetulnya ia dipinta Bian ke rumah, namun Marlin sedikit menolak agar Bian nanti yang memaksa dirinya sendiri. Kini Marlin sudah tiba di rumah. Ia segera berlari ke pelataran rumah karena hujan tiba-tiba turun. Ia segera mengambil anak kunci dan membuka pintu. Ruang tamu yang gelap dan hanya kamarnya yang terang. Astaga, aku melupakannya lagi, kata Marlin merutuki dirinya yang kelupaan untuk menyalakan lampu ruang tamu yang besar itu. Setelah tiba di depan saklar lampu, ia segera menyalakannya. Setelah kejadian semalam entah kenapa ia menjadi takut gelap saat berada di rumah sendiri. Marlin mengempaskan tubuhnya di kasur dan kini ia sedang tersenyum-senyum sendiri. Di tempat yang berbeda, Bian begitu gelisah. Sedangkan kematian Ningrum, bukannya ia merasa sakit hati, tapi pikirannya terus terbayang-bayang oleh Marlin. Ia merasa jatuh cinta berkali-kali lipat dengan mantan istrinya itu setelah sejak kejadian kemarin yang begitu mengesankan. Bahkan kini lelaki itu tengah membayangkan bercinta dengan Marlin. Ia begitu ketagihan, padahal saat Marlin masih menjadi istrinya, seingatnya rasa tak begitu nikmat. Ah, Marlin, ucap Bian begitu frustasi karena saat ini ia begitu menginginkan wanita itu. Padahal Bian meminta Marlin untuk datang ke rumahnya, tapi Marlin menolak dengan alasan ada kesibukan. Bian terus membayangkan Marlin sampai-sampai ia terbawa mimpi sedang memadu kasih dengan mantan istrinya itu. Kini Marlin sangat begitu gelisah, khawatir apa yang masih ia tanam, benda-benda itu akan berbalik pada dirinya. Namun di luar hujan masih deras, tidak mungkin dia akan berhujan-hujanan ke belakang rumah. Maka Marlin berinisiatif besok malam akan mengambilnya kembali, lalu membuang dan mengeluarkannya dari sela-sela rumpun bambu. Hujan deras dan cuaca yang dingin
membuat Marlin tertidur pula sampai besok pagi. Ia terbangun karena mendengar alarm di ponselnya. Lalu ia bergegas mandi dan membuat minuman dan duduk di kursi sendirian di meja makan. Hanya sarapan roti dan juga minuman teh hangat bagi Marlin sudah cukup. Karena persediaan bahan hanya itu, tidak ada yang bisa dimasak karena ia sangat jarang belanja bahan pokok. "Mbak Marlin," sapa Bu Sum di depan pagar rumah. "Iya Bu." "Mau olahraga Bu?" tanya Marlin balik. "Iya nih, biar badan sehat dan bisa memiliki tubuh ideal seperti Mbak Marlin," kekeh wanita parubaya itu sedikit memuji bentuk tubuh Marlin yang berisi. "Saya nggak ideal Bu," jawab Marlin. "Tapi bentuk tubuhmu impian saya banget, berisi dan montok," kata Bu Sum tertawa. Marlin hanya tertawa saja menanggapi ucapan tetangganya itu. Tapi Marlin juga setuju dengan Bu Sum karena bentuk badan yang dimilikinya memang impian para wanita. Tidak terlalu kurus ataupun gemuk, ditambah Marlin juga memiliki bentuk dada yang besar dan juga bokong yang aduhai. Setelah Marlin mengobrol dengan tetangganya itu, Marlin berpamitan dan menuju ke toko. Lalu sesampainya di toko, Marlin sudah disibukkan mencatat barang-barang yang habis dan mensuplai barang-barang yang baru datang. "Kalian berdua udah sarapan belum?" tanya Marlin. "Sudah Bu," jawab mereka kompak. "Mau dibeliin apa? Kebetulan saya mau keluar nih, mau beli makan," kata Marlin. "Terserah saja Bu," jawab mereka lagi. "Ya sudah, saya keluar dulu ya cari makan. Kalian lanjut saja ya," ucap Marlin beranjak pergi. Baru ia beberapa langkah berjalan, tiba-tiba Bian datang dan menghampiri Marlin. "Mas Bian?" "Iya, Mas sengaja kesini, kangen," jawab Bian sedikit berbisik. "Nggak kerja Mas?" "Kerja, tapi sempetin dulu kesini," jawab Bian. "Malam ini mau nggak Mas ajak jalan-jalan berdua? Nanti Mas jemput ya," ujar Bian penuh harapan. "Malam ini nggak bisa Mas, banyak barang masuk dan harus cek nota juga," jawab Marlin berbohong. "Kan ada karyawan kamu yang bantu, jangan segitunya kerjanya, nanti kamu kecapean," ujar Bian terus membujuk Marlin agar bersedia dijemput. "Maaf Mas, nggak bisa untuk malam ini," kata Marlin. "Kalau besok malam?" "Entahlah, tapi nanti aku kabarin kamu deh, tenang aja," kata Marlin tersenyum. Marlin sengaja menolak ajakan Bian karena ia ingin menemui dukun sakti yang mampu membuat Ningrum mati. Berkat dukun itu juga, ia bisa kembali menarik hati Bian untuk kembali masuk ke dalam kehidupan lelaki itu. Tak lain untuk mengambil yang seharusnya jadi miliknya dan balas dendam kepada Bian yang membuatnya terpuruk. Singkat cerita, Marlin pergi lebih cepat ke kediaman Mbah Waro, desa Beringin yang cukup jauh, membuat Marlin semakin melajukan mobilnya dengan tergesa-gesa. Suasana yang gelap dan jarak pandang yang sedikit berkabut membuat Marlin begitu hati-hati. Sesampainya di rumah Mbah Waro, Marlin langsung mengetuk pintu. "Permisi Mbah," panggil Marlin. Tidak sempat menunggu, akhirnya pintu terbuka. Dukun itu tersenyum melihat Marlin dan mempersilahkannya masuk. "Ada kepentingan apa?" Lalu Marlin begitu serius menjelaskan semuanya dari awal hingga akhir. "Targetnya sudah mati?" "Iya Mbah," jawab Marlin. "Apa perlu benda-benda itu diambil lagi atau hanya dibiarkan di pohon bambu?" lanjutnya. "Ambil saja, tapi jangan dibawa masuk ke rumah," jawab Mbah Waro. "Kenapa Mbah?" Mbah Waro tersenyum sambil mengelus jenggotnya lalu berkata, "Nanti yang menjaga barang-barang tersebut malah ikut masuk ke rumah." Marlin terlanjak kaget mendengar penuturan Mbah Waro. Ia tidak menyangka jika sangat dilarang untuk kembali membawa masuk barang tersebut. "Saya nggak tahu Mbah, dan sekarang barang itu berada di dalam rumah saya," ucap Marlin. Mbah Waro tertawa mendengarnya. "Makanya kata saya, cara memainkannya harus berada di luar rumah dan disembunyikan di luar rumah juga," jelas beliau.
Terus saya harus gimana, Mbah? Apa saya harus meletakkan kembali benda tersebut di luar? Tanya Marlin. Iya, letakkan saja di tempat semula, jawab Mbah Waro. Apa perlu dibakar, Mbah? Tidak perlu, cukup dibuang saja, asal jangan dibawa kembali masuk ke rumah, ujar Mbah Waro. Baiklah, Mbah, nanti akan saya kembalikan ke tempat semula, jawab Marlin merasa ragu dan takut. Entah kenapa ia kepikiran tentang sosok bayangan yang beberapa hari terakhir ini seperti sengaja menampakkan diri. Entah kenapa ia merasa ada sangkut pautnya dengan celana dalam yang ia bawa masuk ke dalam rumah dengan adanya sosok yang mengikutinya. Apalagi? Tanya Mbah Waro. Tidak ada, Mbah. Mantan suami saya kini sudah kembali kepada saya dan itu sangat membuat saya puas dengan hasilnya, Mbah, kata Marlin. Kalau mau puas lagi, boleh sekali lagi ritualnya jika kamu mau, tawar Mbah Waro menatap Marlin seperti hendak memangsanya. Itu sudah cukup, Mbah. Pokoknya saya sangat berterima kasih, jawab Marlin tersenyum. Marlin langsung berpamit pulang setelah urusannya selesai. Ia hanya meminta ramuan untuk diberikan kepada Bian untuk lelaki pengkhianat itu. Ia ingin suaminya mengalami kelumpuhan otot agar ia bisa dapat menguasai semuanya. Dan setelah semua yang Marlin dapatkan tercapai, maka ia akan meninggalkan Bian. Cici sebenarnya harus berpura-pura kembali cinta, padahal kenyataannya hanya ada api yang membara di dalam dadanya. Ini semua ia lakukan untuk membalas rasa sakit hatinya, dan ia juga akan membalasnya dengan cara yang demikian. Setelah Marlin berpamitan dengan Mbah Waro, Marlin menuju pulang ke rumahnya. Sejak malam kemarin ia begitu sibuk, kini semuanya sudah selesai. Urusannya dengan Mang Anto sudah beres, bahkan tidak terikat lagi. Kini dirinya hanya mempercayakan diri pada Mbah Waro seorang. Santet dari Mang Anto juga manjur, tapi terpuaskan dengan adanya santet dari Mbah Waro. Maka kedua santet itu bekerja masing-masing sesuai yang diperintahkan. Mungkin jika sekarang hanya mengandalkan santet dari Mang Anto, kemungkinan besar Ningrum masih hidup atau bahkan terus-menerus kesakitan setiap harinya. Marlin sudah berbaik hati karena Ningrum tidak dibuat sakit yang berkepanjangan. Ia memilih menghabisi nyawa Ningrum agar perempuan itu lebih cepat merasakan tenang. Sayang, hari ini kamu kembali ke sini, biar nanti barang-barang kamu aku yang urus, ucap Bian di seberang telepon. Loh, kenapa emangnya, Mas? Aku mau kamu ke sini, sayang, temenin Mas sendirian, kata Bian. Sepupu kamu udah balik, Mas? Sudah, makanya dari itu Mas minta kamu ke sini, kita hidup bersama lagi, ucap Bian terus mengoceh dan memaksa agar Marlin tidak boleh menolaknya. Iya, Mas, nanti aku pikirkan deh. Soalnya aku sewa rumah belum habis kontraknya, sedangkan aku udah bayar lunas, kata Marlin. Kamu tenang aja, uang sewa kamu nanti Mas ganti. Yang penting kamu sekarang harus tinggal di sini lagi. Kita hidup dari awal lagi, ujar Bian terus-menerus meminta Marlin untuk segera menyetujuinya. Marlin tersenyum seorang diri kala Bian memohon-mohon pada dirinya. Padahal mana mungkin ia bisa menolaknya, tapi ia sedikit jual mahal agar Bian terus memaksa. Setuju kan? Baiklah, Mas, aku turuti kamu, jawab Marlin. Singkat cerita, sebelumnya ia berniat pulang dari toko untuk menyelesaikan masalah benda yang ia simpan. Namun saat maghrib tiba ia baru sampai di rumah. Sekarang aja kali ya, gumam Marlin bersiap untuk membuang benda-benda yang ia simpan. Kini celana dalam Ningrum yang sudah dipenuhi sayatan tersebut berada di genggaman Marlin. Ia berjalan menyusuri semak-semak menuju rumpun bambu. Lalu celana dalam itu ia buang di sana, dan ia juga mengeluarkan benda-benda lainnya untuk segera dilepaskan dan dibuang. Rambut, kuku, serta foto Ningrum ia keluarkan dari sela-sela pohon bambu. Benda-benda yang tergulung dengan kain putih itu Marlin buang sembarangan. Begitu pula dengan celana dalam Ningrum, ia melemparkannya ke sembarang arah dan berucap lantang jika ia sudah mengembalikan celana dalam tersebut. Sudah kubilang, jangan ikuti aku, ucap Marlin penuh penekanan. Semilir angin malam yang awalnya begitu lembut,
kini berubah menjadi sapuan kencang. Bahkan seluruh dedaunan berbunyian, ditambah ranting-ranting yang saling bergoyang. Dirasa sudah yakin dan tidak ada yang tertinggal di sela-sela bambu, kini Marlin menyudahinya dan langsung berjalan menuju pintu besi. Kaki jenjangnya berjalan cepat, ia sudah terbiasa melewati jalanan itu, bahkan hampir setiap malam untuk menyuguhkan sesajen dan benda-benda lainnya. Napas Marlin tersengal kala sudah tiba di pintu besi. Ia segera menutupnya kembali dan menguncinya dari dalam. Setelah Ningrum meninggal dunia, Marlin tak pernah lagi memberikan makanan pada para penunggu pohon bambu tersebut. Kini semuanya sudah selesai. Tidak ada urusan lagi ia ke belakang rumah. Semuanya sudah ia musnahkan dengan cara dibuang. Usul dari Mbah Waro sudah ia kerjakan. Kini ia tidak teringat lagi dengan benda itu. Marlin hanya fokus pada Bian agar bisa mendapatkannya kembali, bahkan menguasai semuanya. Marlin masuk ke dalam kamarnya. Setelah mandi ia langsung merebahkan tubuhnya karena lelah seharian telah berkutat dalam pekerjaan. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Di luar sedang berangin kencang, pertanda hujan akan turun. Saat Marlin bermain ponselnya, tiba-tiba panggilan telepon masuk tertera nama Bian di sana. "Halo Mas." "Halo, malam ini Mas jemput ya?" kata Bian. "Nanti aja Mas, di sini sedang hujan," jawab Marlin. "Gak apa-apa, kan enak jika hujan," kekeh Bian di seberang sana. "Besok malam aja Mas, aku udah ngantuk berat. Janji deh," jawab Marlin. "Oh ya sudah, baiklah sayang," jawab Bian setuju. Saat panggilan terputus, Marlin menatap langit-langit kamarnya. Sesekali kilatan cahaya terlihat dari celah ventilasi. Ia rasa sudah benar mengambil keputusan untuk malam ini tidak kemana-mana. Biarkanlah ia menenangkan diri untuk malam ini. Hujan disertai angin membuat Marlin semakin nyaman untuk tidur. Ia mengeratkan selimutnya ke seluruh tubuh. Baru beberapa saat tertidur, tiba-tiba ia merasakan ada seseorang yang bolak-balik tepat di depan pembaringannya. Marlin memperjelas penglihatannya. Ternyata yang ia lihat ialah wanita berwajah putih dengan senyum lebar. Entah kenapa sosok itu malah menghantui dirinya. Seperti ada yang ingin disampaikan oleh wanita yang mengikutinya itu. Padahal celana dalam Ningrum sudah ia kembalikan bahkan dibuang. Marlin tak bisa berbuat apa-apa. Rasa takutnya tiba-tiba datang. Sekujur tubuhnya tak bisa digerakkan, bahkan mulutnya menjadi kaku, sedangkan otaknya memerintahkan untuk berlari. Mata Marlin terbelalak tajam kala wanita itu sudah merasa jika sedang Marlin perhatikan. Senyumannya semakin lebar, lalu mendekati Marlin sambil berbisik, "Sediakan kami makanan lagi, jika tidak, kamu akan terus kuikuti." Marlin berteriak nyaring ketika sosok wanita itu mendekatkan wajahnya persis di depan wajah Marlin. Marlin sadar dan segera duduk dengan napasnya yang memburu. Ia sedikit menepuk pipinya untuk memastikan jika tadi hanyalah sebuah mimpi. "Mungkin terlalu parno," gumam Marlin. Sedikit banyaknya ia kepikiran tentang sosok wanita yang pernah menampakkan dirinya di dalam rumahnya ini. Entah kenapa ia juga membenarkan apa kata Mbah Waro, jika wanita itu sengaja mengikuti karena Marlin membawa masuk celana dalam tersebut. Ditambah setelah Ningrum sudah meninggal dunia, maka celana dalam tersebut sempat ia letakkan di dalam kamarnya dan beberapa hari tidak menyediakan sesajen. Dia pikir setelah Ningrum tiada, maka semua santet itu tidak akan berfungsi lagi. Ternyata malah sangat berimbas pada dirinya. Marlin menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Tenggorokannya seakan haus, tapi ia tidak berani untuk membuat minum ke dapur. Nyalinya sudah ciut seketika. Beruntung ada air mineral kemasan di samping tempat tidurnya yang masih bersih. Ia meminum sampai tandas hingga tekukan terakhir, cukup membuat tenggorokannya lega. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Marlin tak dapat lagi memejamkan matanya. Ia hanya bermain ponselnya melihat-lihat layar tersebut. Saat membuka salah satu sosial media, tiba-tiba Marlin terlonjak kaget. Bahkan ia sedikit berteriak karena melihat foto Ningrum. "Astaga!" pekiknya. Marlin mengeceknya kembali.
Ternyata foto lama Ningrum yang dipostnya beberapa saat yang lalu. Marlin berselancar melihat foto-foto mantan sahabatnya itu. Sejak Ningrum sakit-sakitan dan meninggal dunia, mungkin saat ini Bian yang tengah memainkan akun tersebut. Terlihat foto-foto Ningrum yang masih cantik jelita diunggah hari ini. Marlin tak habis pikir jika Bian masih mencintai Ningrum. Foto Ningrum bersama Bian, foto hasil USG, dan foto dirinya sendiri yang begitu manis. Marlin tersenyum miring kala melihat Bian dan Ningrum foto bersama memperlihatkan hasil tes kehamilan. Tersirat kebahagiaan dari dua wajah tersebut, apalagi Bian sangat menanti anak. Beruntung kau cepat mati Ningrum, tidak sempat merasakan gila lebih dulu, gumam Marlin. Dirasa sudah capek menelusuri, Marlin menghentikan kegiatannya, matanya kembali mengantuk. Namun ia hendak menuntaskan hajatnya lebih dulu, kantong kemihnya sudah penuh. Marlin meletakkan ponselnya dan kembali ke kamar mandi. Setelah selesai, ia kembali merebahkan tubuhnya. Sekali lagi Marlin menggapai ponselnya. Ia berniat ingin mengirimkan pesan pada Bian, tapi saat ia menyalakan HP-nya kembali, Marlin memekik kaget. Bahkan HP-nya kini ia banting ke lantai. Tangannya gemetaran kala di layar HP-nya terlihat foto Ningrum dengan wajah dan mata terbelalak dengan senyum yang menyeringai. Marlin menggelengkan kepalanya. Ia merasa mungkin hanya salah lihat. Kini Marlin memberanikan diri mengambil ponselnya kembali. Saat kembali ia nyalakan, tidak ada apa-apa. Bahkan layarnya pun sudah berganti dengan layar foto dirinya yang tersenyum manis. Hanya halusinasi, gumam Marlin sambil menghembuskan nafasnya. Ia kembali meletakkan ponselnya, urung niatnya untuk mengirimkan pesan pada Bian. Kini Marlin memilih menggulungkan tubuhnya dengan selimut. Baru sejenak ia merasakan jantung sudah kembali tenang. Tiba-tiba entah keberanian dari mana, Marlin menoleh pada kaca jendela. Marlin memastikan jika ujung netranya tak salah lihat, jika kini ada wajah yang menempel di kaca jendela. Saat ia menoleh, tak lain adalah wajah pucat dengan senyum lebar di sana. Pekik Marlin. Keesokan harinya, keputusan untuk pindah rumah dulunya sudah bulat. Ia tak mau hidup sendirian di rumah itu. Lebih baik menerima tawaran Bian. Ia tak mau gila dan sering berhalusinasi akibat ketakutan yang berlebihan. Bisa gila aku jika terus dihantui, gumam Marlin sembari membereskan pakaiannya. Halo mas, sekarang aku lagi siap-siap nih, kata Marlin. Oh, baiklah, bawa pakaian aja dulu, nanti barang-barang lain belakangan aja, jawab Bian. Kapan mas jemput aku? Tanya Marlin. Nanti malam, tapi kalau kamu mau cepat kesini sekarang aja. Tapi mas gak bisa jemput, lagi sibuk soalnya, terang Bian. Bik Laksmi sudah datang mas? Tanya Marlin. Belum, kemungkinan besar beliau sudah berhenti karena harus memomong cucu beliau di kampung karena sang anak masih berada di rumah sakit, jelas Bian. Oh gitu ya mas. Ya sudah, nanti aku kabarin lagi, soalnya masih siap-siap juga nih, kata Marlin. Baiklah, nanti kalau mau minta dijemput tungguin aja, kekeh Bian di ujung telepon. Iya mas, jawab Marlin singkat sambil mematikan teleponnya. Marlin sepagi itu langsung disibukkan dengan kegiatan berberes-beres untuk pindah. Rumah yang ia kontrak tersebut lumayan besar jika hanya seorang diri yang menempatinya. Walau masih ada sisa beberapa bulan lagi, namun ia tetap yakin untuk secepatnya pindah dari rumah tersebut. Mungkin bagi Marlin hidup di rumah dulunya jauh lebih baik daripada di rumah sekarang. Ia juga menelpon karyawannya untuk memastikan mereka bekerja. Marlin hanya memberitahu jika ia tidak datang ke toko untuk hari ini dengan alasan sibuk. Setelah memasukkan barang-barang pribadi miliknya, Marlin merebahkan tubuhnya di kasur. Matanya kembali mengantuk. Akibat tadi malam ia merasakan ketakutan yang berlebihan. Bahkan sekedar untuk memejamkan mata sejenak pun ia begitu was-was. Marlin mencoba mencari kegiatan lain. Ia bersih-bersih halaman depan untuk mengusir rasa jenuh. Ia juga bertegur sapa dengan para tetangga, walaupun ia tidak banyak berinteraksi dengan mereka. Nggak ke toko mbak?
Sapa Bu Sum. Enggak Bu, lagi sibuk siap-siap. Rencananya hari ini saya mau pindah, jawab Marlin. Pindah? Waduh, gak bisa tetanggaan lagi deh kita, kata Bu Sum. Iya Bu, jawab Marlin singkat. Pindah kemana emangnya? Ke rumah yang lama Bu, setengah jam dari sini, jawab Marlin. Bu Sum tampak mangguk-mangguk saja. Beliau tidak begitu tahu tentang Marlin, makanya beliau hanya mengiyakannya saja. Marlin hari itu juga berpamitan pada ibu-ibu yang lain yang sering bertegur sapa dengannya, walaupun sangat jarang terlihat obrolan. Memangnya udah habis kontrak? Tanya Bu RT. Belum Bu, masih ada sisa beberapa bulan lagi sih, tapi kondisinya mengharuskan saya segera pindah, jawab Marlin. Memangnya kenapa cepat-cepat pindah gitu? Cerita dong, sahut yang lain. Tidak ada apa-apa Bu, cuman sepi aja sendirian di rumah besar. Dan kebetulan ada yang mau menawarkan tempat tinggal, makanya saya terima, jawab Marlin. Bukan karena ada gangguan kan? Tanya Bu Sum. Maksudnya gangguan apa ya? Tanya Marlin balik. Digangguin hantu, sambung Marlin lagi. Mereka semua kompak menganggukkan kepalanya. Iya kan, rumah besar itu udah lama dikosongkan, jawab yang lain. Nggak ada apa-apa Bu, rumahnya aman-aman aja, jawab Marlin tertawa menanggapinya. Jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Marlin hanya uring-uringan di rumah sembari menunggu jemputan dari Bian. Ingin mencari kegiatan di toko, tapi ia juga malas ngapa-ngapain. Halo Marlin, mungkin malam ini Mas lembur. Kamu bisa datang sendiri ke rumah. Jangan nungguin Mas ya, kata Bian di seberang telepon. Kok gitu sih, Mas? Kesal Marlin. Lagi banyak kerjaan. Kamu datang aja ke rumah. Kamar sudah dibersihkan juga kok. Tenang aja, jelas Bian. Setelah telepon dimatikan, Marlin akhirnya bersiap pergi ke rumah Bian karena lelaki itu sudah memberitahu jika ia tak bisa menjemput. Sebelum maghrib, Marlin sudah tiba di depan rumahnya, rumah yang sempat ia tinggalkan, dan akhirnya ia kembali datang. Pintu depan ia buka dan terlihat ruang tamu yang masih gelap. Ia segera memasuki kamar utama. Perabotan ningrum masih belum diganti, namun barang-barang perempuan itu sudah dikeluarkan. Marlin merebahkan tubuhnya sembari menunggu Bian datang. Namun ada yang mengganggu pandangan Marlin, yaitu foto ningrum yang masih terpajang. Marlin memperhatikan foto tersebut, foto manis dengan senyuman lebar, dan jika semakin diperhatikan, senyuman tersebut semakin lebar dan makin lebar. "Ah!" bakik Marlin, seraya melemparkan foto tersebut sehingga pecah berserakan. Detak jantung Marlin berdegup kencang, bahkan dirinya beringsut mundur menjauhi foto yang sudah pecah itu. Tidak mungkin, aku pasti salah lihat, gumam Marlin sembari menggelengkan kepalanya, tak percaya apa yang ia lihat barusan dan menyangkal jika ia kembali berhalusinasi. Foto ningrum yang pecah tersebut ia tinggalkan begitu saja. Marlin segera keluar dari kamar utama dan memilih masuk ke sebelah kamar tersebut. Marlin berharap ia bisa beristirahat dan menetralkan rasa takut yang melanda dirinya. Mungkin aku terlalu kecapean, ujar Marlin merebahkan tubuhnya di atas kasur. Ditambah akhir-akhir ini juga sering berhalusinasi melihat hal-hal yang tidak wajar, bahkan ia merasa dihantui. Marlin segera mengambil ponselnya dan menelpon Bian. Entah kenapa laki-laki itu belum juga datang. Halo Mas, kamu di mana? Apa sudah jalan? Tanya Marlin tak sabar saat panggilan dari Bian terhubung. Halo, Mas? Ulang Marlin lagi. Iya, ini Mas sudah mau pulang kok. Tunggu sebentar ya, jawab Bian di ujung telepon sana, yang mampu membuat Marlin sedikit lega atas jawaban Bian. Iya Mas, cepetan ya, aku takut sendirian di rumah, ungkap Marlin. Terdengar gelak tawa Bian di ujung sana setelah mendengarkan penjelasan Marlin yang tengah dilanda rasa takut dan khawatir. Takut? Takut kenapa? Tanya Bian terbahak. Takut aja Mas, pokoknya cepetan ya, ulang Marlin. Iya sayang, santai aja, istirahat dulu.
Jangan dibuat takut, nanti malah terbayang-bayang yang aneh-aneh. Ucap Pian menenangkan Marlin. Tenang aja kamu, Ningrum gak bakalan gentayangan kok. Celetuk Pian lagi disertai tawanya. Mas, jangan nakut-nakutin aku dong. Cepetan pulang, kata Marlin merengek manja. Iya, ini mau pulang, kata Pian dan diakhiri Marlin panggilan tersebut. Oke mas, aku tunggu ngebut ya, kata Marlin bercanda.